Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ibu Suci Hasanah. Kali ini saya akan melanjutkan video kedua dari pembahasan anatomi sistem persyarafan. Sebelumnya kita telah membahas tentang sel saraf sendiri, di mana sel saraf itu terdapat dendrit, kemudian ada badan sel, yang mana di dalam badan sel terdapat sitoplasma dan nukleus. Lalu ada akson yang berfungsi untuk mengirimkan informasi ke sel saraf berikutnya atau ke jaringan yang lain. Nah, kali ini, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sistem saraf pada manusia, di mana sistem saraf pada manusia itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak atau yang disebut dengan encephalon dan sumsum tulang belakang atau yang disebut dengan medulla spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas saraf sadar atau saraf autonom dan saraf tidak sadar atau yang disebut dengan saraf otonom. Untuk otak sendiri, otak akan dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu ada otak besar atau cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, dan sumsum lanjutan atau yang disebut dengan medulla oblongata. Kemudian dari medulla oblongata ini nanti akan bersambung ke medulla spinalis. Selanjutnya, untuk sistem saraf tepi terbagi menjadi 2 saraf, yaitu saraf sadar atau tadi yang disebut dengan saraf autonom. Dari saraf autonom ini terdapat 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Selanjutnya, untuk saraf otonom akan dibagi menjadi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ya. Sebelumnya kita akan masuk ke pembahasan tentang otak. Ya, otak tadi dibagi menjadi ada otak besar, ada otak kecil, ada otak tengah, gitu ya. Kemudian tadi ada medulla oblongata. Nah, sekarang ketika kita berbicara otak, otak itu merupakan massa yang besar di dalam kranium atau tengkorak. Kemudian di dalamnya terdapat neuron atau sel saraf dan sel neuralgia atau penyokong. Kemudian otak sendiri ini merupakan sumber hormon ya, dan di mana terintegrasinya semua informasi itu ada di otak. Begitu pentingnya fungsi otak, maka otak ini setiap kali jantung memompahkan darah selama 1 menit atau yang disebut dengan cardiac output, maka 15%-nya akan disampaikan ke otak. Otak ini sangat membutuhkan makanan ya, sangat membutuhkan glukosa untuk apa? Untuk pembentukan energi tingkat tinggi atau ATP. Otak sendiri, begitu pentingnya dia, maka dia diselaputi atau ditutupi. Yang disebut dengan selaput otak, di mana selaput otak itu ada 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah durameter. Durameter ini merupakan selaput otak, bagian yang paling luar, melekat dengan tengkorak, dan otak ini dilindungi oleh durameter, bahkan sampai ke spinalis juga dilindungi oleh durameter. Selanjutnya lapisan berikutnya adalah arachnoid. Arachnoid ini merupakan lapisan bagian tengah, bentuknya seperti jaring laba-laba ya. Nah, adanya selaput arachnoid ini akan membentuk ruangan yang disebut dengan ruangan subarachnoid. Di mana di dalam ruangan subarachnoid nanti ini akan terdapat cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Guna cairan cerebrospinal ini adalah melindungi otak dari guncangan. Begitu juga ketika nanti medulla spinalis juga dilindungi oleh arachnoid juga ya, yang mana nanti membentuk ruangan yang disebut dengan ruangan subarachnoid. Ya, di dalamnya terdapat cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal bagi medulla spinalis juga melindungi medulla spinalis dari guncangan. Lapisan berikutnya adalah piameter. Piameter ini merupakan lapisan yang paling melekat langsung ke otak.
di mana pada piameter ini terdapat banyak pembuluh darah, melindungi otak, dan juga melindungi spinalis secara langsung. Nah, bagian otak tadi sudah disebutkan, ada otak besar yang disebut dengan cerebrum, ada otak tengah yang disebut dengan mesencephalon, ada otak depan yang disebut dengan diencephalon, dan ada otak kecil yang disebut dengan cerebellum, dan ada satu lagi ya, kalau berdasarkan literatur yang lain, itu adalah medula oblongata yang nanti dia bersambung dengan medula spinalis. Ini adalah gambarannya, ya. Ini adalah otak besar, cerebrum. Kemudian ini adalah cerebellum. Ini adalah otak tengah, ya. Ini otak tengah. Ini nanti yang bersambung dengan medula. Ini medula spinalis yang selanjutnya akan bersambung ke. Ini medula oblongata yang selanjutnya akan bersambung ke medula spinalis. Oke, itu dari saya. Kita akan bersambung ke video yang berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.